Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahwa pada kesempatan ini saya Dr. Hardianto Janggi, SMH, sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia akan menyampaikan materi kuliah, mata kuliah penologi ya. Baik ya. Pada kesempatan ini ya, sebagaimana dalam tatap muka yaitu mata kuliah penologi dengan materi adalah jenis-jenis pidana dalam KUHP ya. Jenis-jenis pidana dalam KUHP sebagaimana pada RPS ya. Pertemuan ke-9 adalah jenis-jenis pidana dalam KUHP. Baik, saya mulai ya. Jenis pidana dalam KUHP kalau merujuk pada KUHP itu diatur dalam pasal 10 KUHP di mana terbagi atas dua. Yang pertama adalah A, pidana pokok, B, pidana tambahan. Kemudian, pidana pokok itu terbagi atas 4, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Selanjutnya, pidana tambahan itu ada terbagi atas 3. Yang pertama, pencabutan hak-hak tertentu. 2, perampasan barang bukti. 3, pengumuman putusan hakim. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama, pidana mati. Pidana mati pelaksanaan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 PNPS 1964 ya. Nah, dalam pelaksanaan pidana mati ada 2 golongan yang kemudian menyetujui dan ada golongan yang tidak menyetujui. Yang pertama adalah golongan yang tidak setuju dengan pidana mati. Ada 5 alasan. Alasan yang pertama adalah sifatnya mutlak, tidak dapat ditarik kembali. Ya, karena sebagaimana kita ketahui bahwa ketika orang telah dihukum mati, maka tidak akan kembali lagi orang tersebut. Beda dengan pidana penjara, pidana kurungan. Nah, pidana orang itu tetap hidup, masih tetap akan ketika selesai menjalani pidana, dia akan kembali tetap hidup. Tetapi kalau pidana mati, maka ketika sudah mati tidak belum ada orang kemudian hidup kembali kan. Nah, kalau kisah Nabi Isa ya iya, Nabi Isa ya hidup kembali ya. Bagaimana dalam kisah sejarah Nabi ya. Nah, tapi kalau manusia, nah, bahwa ketika sudah dihukum mati, maka itu. Nah, kalau kita ambil filosofinya, maka benar juga sepakat juga apa yang kemudian alasan bagi golongan yang tidak setuju bahwa hidup dan mati itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Hal itu pun kalau kemudian kita kaitkan dengan persoalan hak asasi manusia, bahwa hak asasi itu adalah hak hidup yang diberi Tuhan sebagai anugerah ya. Jadi hidup itu hanya Tuhan, hanya dari Tuhan, dan mati pun sebenarnya hanya dari Tuhan. Manusia kemudian tidak boleh itu. Tapi saya pikir ini juga menjadi alasan kuat bagi golongan tidak setuju bahwa ketika orang telah dihukum mati, orang tersebut tidak akan dapat ditarik kembali atau tidak dapat hidup kembali. Ya, yang kedua, menghindari soal kesesatan hakim. Ini juga perlu karena hakim juga manusia. Jangan sampai kemudian salah karena yang bisa hakim itu adalah sebagai wakil Tuhan di dunia. Karena walaupun dia wakil Tuhan, tapi sifatnya adalah karena dia sifatnya menghukum ya. Di dunia ini penghukum adalah hakim, nah di akhirat adalah Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, oleh karena itu ini dihindari kesesatan hakim ini bagi golongan tidak setuju. Yang ketiga, bertentangan dengan pri kemanusiaan, moral dan etika. Nah, ini ya, bahwa kalau kita kembali tadi bahwa ini sebetulnya ada pertentangan dengan nilai kemanusiaan, bahwa kita hidup ini dikasih nyawa oleh Tuhan dan begitu pun mati ini adalah hanya Tuhan yang kemudian menentukan. Dia berhubungan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tujuan perbaikan tidak tercapai. Karena seharusnya dalam hal tujuan pemidanaan itu adalah orang kemudian menjalin hukuman itu dapat kemudian ketika diberi hukuman dapat kembali dapat kembali memperbarui dirinya agar bisa kembali hidup kembali di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini kemudian menjadi alasan bagi tidak setuju, golongan tidak setuju bahwa tentang hukuman mati. Yang kemudian yang kedua, pelaksanaannya tidak di muka umum sebagai rasa takut tidak tercapai. Ya iya, karena dalam pelaksanaan hukuman mati itu adalah hukuman yang diberikan oleh para eksekutor kepada terpidana mati tersebut, dan itu sifatnya tertutup.
Yang kemudian yang E, adanya rasa belas kasihan kepada si terpidana. Ini alasan bagi golongan yang tidak setuju. Kemudian bagi golongan yang setuju alasannya alat keamanan ini jangan sampai ada soal kejahatan-kejahatan yang luar biasa seperti terorisme ya. Nah, ini juga ya, HAM berat ya. Kejahatan HAM berat ya. Nah, ini saya kira juga perlu. Kemudian heterogenisme penduduk Indonesia terjadi bentrokan. Ini juga ya. Nah, ini menjadi alasan bagi yang setuju adalah karena heterogenis. Kita sama tahu bahwa di Indonesia ini bermacam-macam suku ya, dan bermacam-macam tipikal kultur masyarakatnya ya. Yang ketiga adalah perlu untuk tindak pidana tertentu. Ya, ini saya sepakat juga ya, bahwa tindak pidana tertentu bahwa perlu dengan hukuman mati karena akibat yang ditimbulkan itu akibatnya ini persoalan akibat bahwa terhadap kejahatan tertentu itu sehingganya perlu dengan hukuman mati. Kemarin ada pertanyaan, Pak, ini soal kalau terorisme sih ya dengan hukuman mati, tapi bagaimana dengan korupsi? Karena akibatnya adalah merugikan keuangan negara. Karena kalau keuangan negara maka akan merugikan akan menyengsarakan rakyat Indonesia. Nah, saya kira hukuman mati itu dalam undang-undang korupsi juga diatur ya. Dan hal ini juga dalam hal ini saya kira kalau ketika telah diatur maka berdasarkan prinsip negara hukum kita ya sah-sah saja untuk dilaksanakan. Kemudian pidana penjara dalam KUHP dikenal dalam pasal 12 yaitu algemene straf maksima, yaitu batas maksimum umum pidana penjara paling lama 15 tahun, dan algemene straf minimum yaitu paling lama minimal penjara satu hari ya. Kemudian pidana kurungan, ini ada perbedaan antara pidana penjara dan pidana kurungan. Diancam terhadap kejahatan yang berat, kalau kurungan pelanggaran dan kulpa. Kemudian algemenenya yaitu soal batas maksimum dan minimal, kalau pidana penjara 15 tahun, kalau kurungan 1 tahun. Kalau pelaksanaan di satu tempat, kalau pidana kurungan di domisili terdakwa. Kemudian jumlah jam kerja 9 jam hari kerja, kalau pidana kurungan 8 jam hari kerja. Hak pistole tidak punya untuk perbaiki sendiri, misalnya membawa benda. Jadi ini sebetulnya perbedaan antara pidana penjara dan pidana kurungan. Kemudian pidana denda. KUHP tidak mengenal algemene straf maksima, tetapi mengenal algemene straf minima, yaitu pidana denda paling lama sedikit dan spesialis straf minima. Pasal ini kalau kita lihat straf minima ini ada di pasal 403 KUHP. Nah, jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan kurungan, paling sedikit 1 hari dan paling lama 6 bulan. Nah, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Perpres 1960, perubahan jumlah pidana denda dalam KUHP dikalikan 15 kali. Ini karena kalau kita lihat KUHP dibentuk tahun 46, itu Rp200 ada di situ diatur ya, atau yang nilainya kecil, maka dengan ada undang-undang ini kemudian itu dikalikan 15 kali ya. Nah, kemudian pidana bersyarat dan pidana pembebasan bersyarat. Pidana bersyarat, terpidana tidak perlu menjalani pidananya dengan syarat apabila terpidana dapat memenuhi persyaratan. Yang pertama adalah syarat umum pasal 14 ayat 4 KUHP, keyakinan hakim bahwa terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi selama masa percobaan. Kemudian syarat khusus pasal 14C ayat 2 KUHP, yaitu terpidana diwajibkan untuk membayar kerugian. Kemudian pembebasan bersyarat. Seorang terpidana yang sudah menjalani pidana 2/3 diberi kesempatan ini, pasal 15 KUHP. Jadi ketika terpidana sudah menjalani masa 2/3 pidananya, maka diberikan kepada terpidana tersebut tentu kebebasan bersyarat sebelum menjalani sebelum kemudian masa pidananya selesai. Hal-hal yang menghapus pidana. Menurut undang-undang tidak mampu bertanggung jawab. Ini alasan menghapus, kalau bicara menghapus berarti telah tiada ya. Apa itu alasan menurut undang-undang peniadaan pidana? Yang pertama adalah tidak mampu bertanggung jawab. Ini bisa saja adalah tidak waras ya, atau tidak normal ya. Itu bisa kemudian dia kemudian tidak bisa bertanggung jawab. Nah, karena di sini diperlukan adalah syarat berbaliknya bertanggung jawab. Bagaimana orang bisa bertanggung jawab? Nah, otomatis orang itu dalam melakukan pidana itu harus normal dia. Kemudian daya paksa dan keadaan darurat. Ini juga menjadi alasan untuk penghapusan pidana dalam keadaan darurat.
Yang ketiga, pembelaan terpaksa, dan pembelaan terpaksa melampaui batas. Ini contoh dalam hal seorang perempuan di satu ruangan, kemudian tidak ada jalan lain, ketika dia harus diperkosa, maka dia harus melakukan maka dia harus melakukan pembelaan diri, ya. Yang keempat, menjalankan peraturan perundang-undangan. Ini atas dasar peraturan perundang-undangan, kemudian dia dapat menjadi alasan untuk tidak dipidana. Yang kelima adalah menjalankan perintah jabatan. Ini juga menjadi alasan untuk tidak dipidana atau alasan untuk penghapusan pidana. Di luar undang-undang tidak ada kesalahan sama sekali. Ya, ketika seseorang kemudian telah diproses hukum, dalam hal ini adalah proses penyelidikan atau penyidikannya, kemudian ketika orang tersebut bahwa ternyata tidak terdapat kesalahan atau tidak terdapat suatu perbuatan adalah perbuatan pidana, maka orang itu kemudian dapat dihapuskan dalam pidananya. Yang kedua adalah tidak ada sifat melawan hukum material. Jadi dalam hal ini adalah apa-apa yang kemudian dirumuskan itu dalam perundang-undangan, dalam unsur-unsur pasal yang kemudian itu ternyata tidak dipenuhi dalam perbuatan si diduga pelaku tersebut. Kemudian hal-hal yang meringankan pidana. Ini terdakwa anak-anak. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana, ini diatur sekarang persoalan diversi. Diversi itu adalah mempertemukan antara kedua pihak, antara pelaku dan si korban. Dalam hal ini tetap memperhatikan tentang pemulihan korban kembali dan masa depan terhadap pelaku anak tersebut. Sehingga pada tahapan tingkat peradilan itu dalam hal penyidikan, penuntutan dan peradilan itu masing-masing diberi kewajiban untuk melakukan suatu diversi, ya, suatu diversi. Nah, oleh karena itu contoh dalam hal tingkat penyidikan, ketika tidak tercapai kesepakatan, maka prosesnya tetap lanjut pada tingkat penuntutan. Nah, sampai penuntutan, kemudian ketika tidak tercapai kesepakatan, maka lanjut perkara tersebut sampai pengadilan. Nah, tapi ketika dalam penyidikan kemudian telah terjadi kesepakatan, maka tidak perlu lagi sampai pada tingkat penuntutan. Jadi sini adalah mempertemukan antara kedua pihak, antara si korban dan pihak-pihak lain yang berkompeten dalam hal bagaimana agar tidak sampai pada persoalan proses hukuman bagi si pelaku, anak sebagai korban tersebut, anak sebagai pelaku tidak pidana tersebut. Yang kemudian Undang-Undang Nomor 97 tentang percobaan ini juga menjadi alasan meringankan pidana. Yang kemudian yang ketiga adalah pembantu tidak pidana. Ini menjadi alasan meringankan pidana. Kemudian hal-hal yang beratkan pidana, ini residivis. Residivis adalah suatu pengulangan perbuatan pidana yang berulang-ulang kali. Nah, oleh karena itu ini menjadi hal yang memberatkan ketika seorang pernah dulu sebagai pelaku pencurian, kemudian telah menjalani masa hukumannya sebagai tindak pidana sebagai pencuri, ya, sebagai pelaku pencurian, telah menjalani masa hukumannya, setelah keluar dia melakukan pencurian kembali. Ini dinamakan sebagai residivis. Kemudian konkursus ini ketika seseorang melakukan suatu tidak pidana, ternyata di situ ada 2 tidak pidana yang dia dilakukannya. Nah, oleh karena itu terhadap 2 tidak pidana dilakukan tersebut itu adalah merupakan sebagai hal yang memberatkan pidana. Jadi melakukan suatu peristiwa tetapi di dalamnya ada 2 perbuatan pidana. Contoh dia ingin mencuri, tapi ketahuan mencuri, kemudian dia melakukan penganiayaan atau bahkan sampai pembunuhan terhadap orang dalam rumah ketika kedapatan mencuri. Yang kemudian yang ketiga adalah perencanaan. Ini adalah tidak pidana yang telah direncanakan terlebih dahulu. Ini memang suatu pemberatan dalam hal tidak pidana. Kemudian pejabat, ini juga menjadi pemberatan, ya, ketika melakukan tidak pidana. Yang kelima adalah melanggar kewajiban khusus. Nah, ini juga bagi dalam hal ketika diberikan suatu kewajiban tetapi kemudian dilanggar oleh si pelaku tersebut. Yang keenam, menggunakan sarana kekuasaan, kesempatan, dan alat. Ini contoh seorang penegak hukum dalam hal melakukan suatu penyitaan, penggeledahan, tetapi penegak hukum tersebut kemudian melakukan pencurian. Ini bisa saja, ya. Gugurnya hak menuntut pidana. Dalam KUHP, ini adalah nebis in idem. Ini adalah nebis in idem adalah satu perkara yang telah diputus sebelumnya. Ini kemudian tidak bisa kemudian diperkarakan kembali. Kemudian yang kedua, matinya tersangka. Nah, ini juga diatur batas 7. Ini adalah hilangnya hak menuntut.
Yang kemudian yang ketiga kadaluarsa ini ada 1 tahun, ada 5 tahun, ada 12 tahun juga. Kemudian penyelesaian di luar perkara jika tidak pidana hanya diancam dengan pidana denda dan dendanya sudah dibayar lunas. Nah ini juga ya, bisa kemudian hilangnya hak menuntut ketika suatu tidak pidana hanya digenakan dengan pidana denda, maka dendanya sudah dibayar lunas. Contoh ini adalah pelanggaran lalu lintas ini ya, pelanggaran lalu lintas itu kemudian karena telah dibayar di pengadilan maka tidak perlu dalam hal contoh bukan pelanggaran lalu lintas, contoh dalam hal perkara yang kemudian sudah sudah diselesaikan terlebih dahulu terhadap contoh perkara hutang piutang ya, perkara penipuan. Contoh mungkin sudah tercapai kesepakatan bahwa telah dikembalikan, maka itu ya, maka tidak perlu lagi dilanjutkan ya di luar perkara. Contoh dalam hal ini mungkin nilainya itu kecil ya. Nah kemudian juga kita lihat perkembangan saat ini adalah dalam hal pidana IT ini dikembangkan restoratif surat edaran Kapolri adalah restoratif justice, yaitu dalam hal penyelesaian perkara di luar peradilan, yaitu dalam hal ini adalah ketika terjadi kesepakatan atau telah terjadi kesepakatan antara kedua pihak, maka tidak perlu lagi dilanjutkan pada proses peradilan. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kemudian di luar KUHP, abolisi menghentikan pidana segala penuntutan ditujukan kepada seorang yang tersangkut tidak pidana yang belum atau sedang dalam proses penuntutan. Ini dalam proses penuntutan ini ada abolisi di situ ya. Ini amnesti menyediakan penghapusan akibat hukum kepada orang yang melakukan. Jadi ini adalah gugurnya hak menuntut ketika ada abolisi dan ketika juga ada amnesti. Yang terakhir, gugurnya hak menjalani pidana. Yang pertama yang diatur dalam KUHP yaitu matinya tersangka. Ini ketika tidak perlu lagi dalam hak menjalani pidana, jadi tidak ada warisan ya. Ketika seorang meninggal, bapaknya melakukan tidak pidana, kemudian tidak bisa diwariskan kepada seorang anak. Dan yang kedua kadaluarsa, ini sampai pada tapi pada butir F ini pidana mati tidak ada kalau kadaluarsanya ya. Jadi itu. Kalau yang 2 tahun, 5 tahun, 8 tahun, 15 tahun, 24 tahun ini ada masa daluarsanya ya. Kemudian yang keempat itu penyelesaian di luar perkara jika tidak pidana hanya diancam dengan pidana denda dan dendanya sudah dibayar lunas. Ini sama tadi ya. Ini luar KUHP, ini ada gerasi ya, hak menjalani pidana, yaitu pengampunan berupa perubahan, peringanan mengurangi penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana diberikan oleh Presiden. Ini diberikan oleh Presiden. Jadi apa bedanya antara hilangnya hak menuntut ya? Hak menuntut ini adalah tidak sampai pada contoh kan dalam proses peradilan itu dari penyidikan kemudian sampai pada penuntutan. Nah, hilangnya hak menuntut ini di sini. Jadi jaksa penuntut umum itu tidak perlu lagi menuntut karena dengan alasan yang sebagaimana diatur dalam KUHP dan di luar KUHP, maka tidak perlu lagi ada penuntutan bagi si pelaku. Nah, tapi dalam hak menjalani pidana ini sudah diputus. Ini sudah diputus ya. Ini sudah diputus oleh hakim. Namun kemudian bahwa terpidananya itu kemudian contoh kabur ya, atau telah diselesaikan, maka ini tidak perlu lagi menjalani pidana atau telah ada gerasi dari Presiden. Nah, oleh karena itu di akhir kuliah ini saya akan memberikan soal yang saya harap kepada mahasiswa untuk bisa menjawabnya ya, dan cara menjawabnya dalam bentuk rekaman video. Nah, soalnya ada 4 soal ya. Yang pertama adalah apakah yang sebutkan alasan-alasan baik yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP terhadap alasan hilangnya alasan gugurnya hak menjalani pidana. Jadi nomor 1 tadi adalah sebutkan alasan-alasan baik diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP tentang alasan gugurnya hak menjalani pidana. Kemudian soal yang kedua adalah apakah perbedaan antara pidana denda dan pidana penjara dan pidana kurungan ya. Kemudian soal yang ketiga adalah
Eh, Soal yang ketiga adalah eh, apakah sebutkan eh, sebutkan bagian-bagian dari pidana pokok dan bagian-bagian dari pidana tambahan. Kemudian soal keempat adalah apa alasan bagi golongan yang setuju dan bagi golongan yang tidak setuju terhadap pidana mati. Baik, itu saya kira soalnya. Silakan kalian jawab dengan bentuk rekaman video. Adapun jawabannya tersebut nanti saya kirimkan link untuk mengirimkan video rekaman jawaban kalian. Terima kasih banyak ya. Saya akhiri penyampaian kuliah pada kesempatan ini ya. Saya semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Alhamdulillah bahwa pelaksanaan penyampaian kuliah ini dapat terlaksana dengan baik. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.